Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena kebaikan dan pertolongannya. Hari ini kita memasuki hari Minggu dalam kasih setia Tuhan. Kita bersama-sama dengan program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan belajar firman Tuhan dan sebelumnya mari kita bersatu hati berdoa memohon pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menolong kami melewati sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Tuhan memberkati kami dan kami bersyukur di hari yang baru Tuhan berikan kekuatan untuk kami bersama-sama menikmati kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa syukur dan pujian hormat kemuliaan bagimu. Kami merindukan Tuhan. Sungguh pujian kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami mohon juga urapan-Mu atas hamba-Mu ini. Dan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Kami mau belajar firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kepada kami pertolongan, yang memberi kami pimpinan dan bimbingan. Berkati kami semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama hari ini belajar bagaimana kita berkata-kata dan menjadi berkat melalui perkataan kita. Menjadi berkat melalui perkataan kita. Dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-24. Demikianlah sabda Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya memberkati sesama kita dengan perkataan-perkataan yang ada. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan perkataan yang menyenangkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia demikian. Bahasa asli Alkitab kita menunjukkan tentang perkataan yang manis. Perkataan yang manis, perkataan seperti madu. Perkataan yang rasanya manis. Berbicara tentang perkataan yang menyenangkan, kadang-kadang pikiran kita terarah seperti kok perkataan ini hanya untuk menyenangkan orang saja. Ada orang yang berpikir begini, harusnya perkataan tuh yang jujur, sekalipun itu menyakitkan ya. Ini bukan berbicara tentang perkataan yang jujur dan menyakitkan, tetapi ini berbicara tentang perkataan-perkataan yang manis, perkataan-perkataan yang rasanya manis, menunjuk kepada perkataan-perkataan yang berlawanan dengan perkataan-perkataan yang pedas, atau perkataan-perkataan yang pahit. Perkataan-perkataan yang pahit itu perkataan yang mengakibatkan orang mengalami kepahitan. Perkataan-perkataan yang membuat orang mengalami sakit hati. Perkataan-perkataan yang membuat orang menjadi terluka. Itu adalah perkataan-perkataan yang pahit. Jadi ini bukan menunjuk kepada perkataan yang manis yang merupakan hanya lip service atau perkataan yang hanya untuk menghibur, bukan. Tetapi kata-kata yang disampaikan yang rasanya manis. Perkataan-perkataan yang rasanya tidak pedas. Pedas itu hot ya. Sebenarnya perkataan-perkataan yang memanaskan, yang mendatangkan kepanasan hati, mendatangkan kemarahan. Nah, jadi ada 3 jenis kata tadi ya. Ada kata-kata yang pahit, yang mendatangkan luka, kata-kata yang mendatangkan kepahitan, kata-kata yang mendatangkan kekecewaan, kata-kata yang menyakitkan itu disebut kata-kata atau dikelompokkan termasuk perkataan yang pahit. Ada juga perkataan yang pedas. Perkataan yang pedas itu yang membangkitkan atau memanaskan hati orang, yang memancing kemarahan. Perkataan yang pedas memancing amarah. Perkataan yang pedas yang membuat orang menjadi panas hati, yang memancing emosi, meningkatkan emosi.
meningkatkan suhu seperti kalau Bapak Ibu sedang menikmati sambal itu ya, pedasnya itu membangkitkan, memanaskan. Nah, perkataan yang manis ini sekali lagi tidak mengarah kepada perkataan yang manis karena polesan, tetapi memang perkataan itu mengandung rasa yang manis. Perkataan yang menyenangkan ya, perkataan yang mendatangkan sukacita. Tapi ini bukan pura-pura, tapi yang sebenarnya. Contohnya itu adalah kalimat-kalimat pujian. Kadang-kadang saat anak-anak mendapatkan nilai di bawah KKM, orang tua itu yang muncul adalah kata-kata kepahitan, kata-kata yang pahit atau kata-kata yang panas. Tapi kalau dimaksudkan di sini perkataan yang menyenangkan, bagaimana kita saat ada sesuatu kesalahan atau ketidakcocokan kita berani berbicara, itu tidak baik. Tapi saat seseorang atau anak melakukan keberhasilan, kita berikan pujian. Ya, suami-suami atau anak-anak, kalau ibunya masak atau anaknya yang masak, siapa saja, saat rasanya kurang bumbu, kita berani menyampaikan pendapat kita, masakannya kurang enak. Tapi waktu masakannya enak, diem aja, nggak ada pujian. Ya, tidak menyenangkan. Jadi bagaimana kita belajar menyampaikan perkataan yang menyenangkan? Perkataan yang menyenangkan itu perkataan yang disampaikan dan mendatangkan kebahagiaan. Sekali lagi, ini berbicara tentang rasa. Perkataan yang disampaikan dengan tepat bisa mendatangkan kesenangan. Kalau orang lagi capek, orang lagi lelah, yang disampaikan itu perkataan yang meneduhkan, bisa menyampaikan rencananya untuk menservis. Misalnya suami pulang kerja, katakan, Bapak sudah capek, boleh saya, apakah bersedia kalau saya masakkan air panas, saya buatin minuman hangat, mau minuman hangat yang bagaimana, kopi, teh, atau yang lainnya, jahe hangat mungkin, minuman dari kencur, itu bagus sekali menghilangkan angin-angin juga ya. Mungkin apa yang sedang disiapkan itu menyenangkan. Tapi saat suami capek pulang kerja, atau yang ditanya bukan sesuatu yang mau dilakukan, tapi menyampaikan hal-hal yang menyinggung, hal-hal yang memancing emosi, perkataan yang panas, itu tidak menyenangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mau melayani Tuhan, perkataan-perkataan kita, hati kita sudah kita siapkan untuk pelayanan, tapi ternyata perkataan-perkataan yang disampaikan itu perkataan-perkataan yang panas, perkataan-perkataan yang pahit, itu sangat mempengaruhi. Perkataan-perkataan yang manis. Hari ini aku senang melihatmu bersemangat untuk melayani Tuhan. Hari ini aku bangga, aku memiliki pasangan yang melayani Tuhan. Anak-anak, hari ini Papa Mama senang kamu semangat untuk beribadah. Papa Mama senang, Papa Mama bangga kamu anak yang mencari Tuhan. Kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menyenangkan ini adalah seperti sarang madu. Seperti sarangnya madu, bukan hanya tetesan madu, tapi perkataan-perkataan yang menyenangkan. Ini adalah perkataan-perkataan yang manis, yang seperti sarang madu, yang memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Yaitu manis bagi hati. Bukan panas bagi hati, bukan pahit bagi hati. Jadi perkataan yang menyenangkan itu, perkataan pujian, perkataan kebanggaan, disampaikan, dicari. Karena inilah yang menyenangkan hati seseorang. Dan dikatakan bukan hanya menyenangkan, manis bagi hati. Manis bagi hati itu dikatakan ini adalah obat bagi tulang-tulang. Menyembuhkan, memulihkan. Tulang-tulang itu sebenarnya bukan hanya berbicara tentang fisik tulang, tapi ini adalah ungkapan figuratif atau gambaran yang menunjuk kepada kekuatan seseorang. Bapak Ibu, kalau kita sedang berduka gitu ya, atau terkejut atau shock, itu sepertinya kadang kita bilang, aku seperti sudah gak punya tulang lagi gitu. Lemas, hilang semangat. Nah, perkataan yang menyenangkan itu menyembuhkan, adalah obat bagi tulang-tulang.
Tulang-tulang ini menunjuk yang pertama kepada semangat seseorang. Saat seseorang mendapatkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata pujian, kata-kata itu adalah kata-kata yang membangkitkan semangatnya. Dia yang sebenarnya seperti sudah tidak bertulang lagi, sudah kehilangan tulang, sudah nggak sanggup ngapa-ngapain. Tapi begitu mendengarkan kata-kata yang menyenangkan, yang rasanya manis, itu semangat seseorang menjadi bangkit lagi. Seperti dari orang yang awalnya seperti aku nggak punya tulang lagi. Begitu mendengarkan kata yang menyenangkan, itu dia menjadi orang yang kuat lagi. Kuat semangatnya, bangkit semangatnya. Bapak Ibu Saudara, bukannya hati saja yang menjadi bersuka cita, manis, tapi semangat seseorang menjadi dipulihkan. Orang itu menjadi seperti berkekuatan lagi dan sanggup melakukan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini saat berjumpa dengan pasangan kita, saat berjumpa dengan anak-anak kita, saat anak-anak berjumpa dengan orang tua, di pagi hari bangun tidur, kita menyapa keluarga kita dengan kata-kata yang manis. Saat kita berangkat beribadah di gereja, kita berjumpa dengan rekan-rekan sepersekutuan, berjumpa dengan para pelayan Tuhan, kita sampaikan kata-kata yang manis. Kata-kata yang rasanya manis, kata-kata yang menyenangkan. Kata-kata yang menyenangkan itu akan membuat hati seseorang bersuka cita, membuat seseorang bahagia. Hati itu akan membuat emosi seseorang menjadi gembira, penuh cinta. Dan bukan hanya itu, semangat seseorang menjadi dibangkitkan kembali, menjadi tumbuh kembali. Tubuhnya menjadi kuat, tubuhnya juga menjadi sehat. Karena hati yang gembira adalah obat. Dan perkataan yang manis itu menjadi obat bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Memberikan hati kita bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, selamat melayani. Mari kita berikan dan kita sampaikan kata-kata yang manis. Karena kata-kata yang manis rasanya itu manis bagi hati, mendatangkan sukacita dan kebahagiaan, serta memberikan kekuatan buat hidup sesama kita, memberikan kekuatan bagi setiap orang yang kita jumpai. Selamat menyampaikan kata-kata yang rasanya manis. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberkati kami hari ini dengan firman-Mu. Kami siap untuk melayani Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tolonglah kami saat kami berjumpa dengan siapapun. Mulai dari dalam rumah kami sampai kami di tempat ibadah. Kami menyampaikan perkataan yang rasanya manis. Tuhan, pakai kami untuk membawa berkat, untuk menjadi berkat melalui perkataan dan hidup kami ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.